Selamat siang dan salam sejahtera dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada kali ini saya hendak mempresentasikan satu topik terkait dengan pembelajaran dengan muatan etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung, dan juga literasi numerasi. Tapi pada intinya saat ini adalah saya lebih pada apa itu etnomatematika dan juga terkait dengan peningkatan literasi numerasi. Oke, oleh karena itu topik pembahasan kali ini adalah terkait dengan etnomatematika dalam pendidikan dan literasi numerasi. Di sini seringkali kami berpikir bahwa matematika itu selalu kita kaitkan secara kaku dengan angka simbol yang sulit dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Namun, eh, matematika sesungguhnya adalah dia berkaitan langsung dengan aktivitas manusia itu sendiri. Oleh karena itu, matematika untuk saat ini kita lihat matematika itu adalah ada hubungannya dengan kebudayaan manusia itu sendiri. Nah, ada hubungannya dengan kebudayaan manusia yaitu etno. Etno artinya berhubungan dengan sosial atau kebudayaan uh, manusia dimanapun, entah dia matematik masyarakat yang modern maupun juga masyarakat tradisional. Oleh karena itu, etnomatematika ini mendekatkan matematika itu sendiri dalam kebudayaan manusia. Agar matematika itu tidak selalu dilihat oleh masyarakat sebagai satu bidang studi yang agak sulit atau terlalu sulit. Seperti itu, oleh karena itu pada kali ini saya hendak membahas etnomatematika dalam pendidikan dan literasi numerasi. Matematika lebih kepada kebudayaan. Jadi dengan topik seperti ada dalam slide di depan kita. Lalu pengenalan etnomatematika. Oke. Apa itu etnomatematika? Etnomatematika adalah kajian matematika yang terhubung dengan budaya atau tradisi dan praktik lokal masyarakat. Ini memadukan konsep matematika modern dengan kebijaksanaan lokal atau local genius. Lalu relevansi dengan pendidikan seperti apa kita lihat? Relevansi dengan pendidikan itu sendiri mengintegrasikan matematika dalam pendidikan, di mana membantu siswa memahami matematika secara kontekstual dan aplikatif. Apa itu kontekstual dan aplikatif? Jadi matematika itu dilihat tidak seperti dalam buku-buku teks, di mana penuh dengan simbol yang kaku, rumus-rumus yang kaku, yang kita sulit sekali mengerti. Seperti kita bisa lihat contoh seperti ada di sebelah sebelah ini. Ini memang matematika, tapi matematika modern yang sangat tinggi dengan penuh dengan rumus-rumus
Mungkin masyarakat umum tidak familiar dengan seperti ini. Nah, oleh karena itu matematika itu kita dekatkan dalam kebudayaan dengan literasi, dengan bahasa-bahasa yang bisa dipahami. Bahasa-bahasa yang sangat familiar dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun masyarakat modern sehari-hari. Dengan demikian matematika itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang sangat sulit seperti saya katakan sebelumnya. Jadi matematika itu sesungguhnya bagian dari kearifan lokal atau juga kebijaksanaan lokal atau kita sebut dengan genius lokal atau local genius. Ya. Oke, nah kemudian kita lihat juga relevansi dengan pendidikan ini kita lihat matematika itu bagaimana matematika itu sendiri dikontekstualkan atau didekatkan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Lalu bagaimana matematika itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari berhubungan dengan hal-hal yang atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh seperti matematika, misalkan kita terapkan dalam masyarakat tradisional itu bagaimana menghitung jumlah panen dari satu kebun misalnya. Demikian juga bagaimana kita hitung bahan-bahan bangunan tradisional atau rumah-rumah tradisional. Pasti masyarakat tradisional tahu bagaimana membangun sebuah rumah. Kalau kita di Papua, khusus di wilayah Papua Pegunungan itu bagaimana membangun honai, itu pasti masyarakat tradisional mereka tahu berapa butuh bahan yang digunakan dalam membangun sebuah rumah. Dalam bahasa Balim itu disebut dengan uh, honai. Honai itu sebuah rumah tradisional masyarakat Bali, di mana di situ kita hitung berapa papan cincang yang digunakan untuk membangun dinding yang berbentuk silinder atau berbentuk tabung itu. Kemudian bagaimana kita butuhkan berapa ikat bambu yang dibutuhkan di dalam membangun apa namanya uh, para-para untuk di dalam Hona itu sendiri. Terus berapa pilar? Misalnya ada 4 pilar biasanya ditaruh di tengah-tengah, pas titiknya berada pada lingkaran. Titik pusat lingkaran itu dibangun, ditanam berbentuk uh, persegi panjang dan 3 pilar itu memanjang ke atas. Pilar itu yang sebagai tempat tumpuan sebuah honai. Kemudian berapa kayu-kayu buah yang bisa yang sedikit agak elastis dipakai untuk sebagai atap dari rumah itu sendiri. Nah, itu bahan-bahan itu bisa dihitung oleh masyarakat tradisional. Jadi itu bagaimana matematika itu diterapkan dalam kontekstual dan aplikatif tadi. Kemudian begitu juga orang para pengrajin pengrajin misalnya kain tenun dan bagaimana pola-pola yang mereka gambarkan secara geometris. Nah, itu juga merupakan uh, penerapan atau aplikasi dari matematika itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikut. Uh, Kemudian berikutnya adalah apa itu etnomatematika tadi sudah dijelaskan. Kemudian berikutnya hubungannya dengan literasi numerasi. Nah, di sini hubungan dengan literasi numerasi itu sendiri, literasi numerasi dapat diperkuat melalui penerapan etnomatematika.
karena memberikan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna. Nah, sini hubungan dengan literasi numerasi artinya bagaimana etnomatematika itu hubungannya dengan literasi numerasi. Ya, literasi numerasi itu sendiri merupakan seperti contoh yang saya berikan. Jadi di sini perlu matematika itu membutuhkan literasi. Jadi ada istilah-istilah yang bisa diterjemahkan dengan bahasa-bahasa yang familiar di dalam kehidupan masyarakat. Entah itu masyarakat modern maupun masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal belum tentu mengetahui bahasa-bahasa yang sangat akademis. Dan begitu juga masyarakat-masyarakat modern tapi masyarakat biasa tidak familiar dengan istilah-istilah dalam matematika. Oleh karena itu bagaimana literasi atau bagaimana membahasakan matematika itu supaya masyarakat umum mereka bisa paham dengan matematika itu sendiri. Jadi matematika bukan soal hanya simbol-simbol. Walaupun bahasa simbol, tapi juga bagaimana bahasa masyarakat sosial yang bisa diterima. Sebelum uh, kata-kata atau bahasa itu dibuat dalam satu rumus-rumus yang kaku. Kemudian berikutnya konsep dasar etnomatematika. Apa itu konsep dasar dari etnomatematika? Hubungan dengan budaya lokal. Seperti saya jelaskan bahwa etnomatematika itu mengeksplorasi cara masyarakat menggunakan matematika dalam tradisi mereka seperti pola kain, arsitektur, dan alat musik. Jadi alat musik yang dipakai oleh masyarakat tradisional itu tidak uh, terlalu jauh dari matematika itu sendiri. Karena matematika itu pada prinsipnya adalah di harmoni. Bagaimana membuat musik itu dia memberikan bunyi yang harmoni itu karena di dalamnya pasti ada proses matematika. Oleh karena itu hal-hal semacam ini dan juga arsitektur bangunan seperti kita lihat di sebelah ini sangat matematis. Ini barangkali semacam lingkaran. Kemudian ini semua pola yang dibangun sini ini sangat matematis. Itu sebabnya pola kain, pola bangunan oleh seorang arsitektur. Itu semua bagaimana orang membuat kursi, meja. Sebelum itu pasti dia buat pola dulu. Cara geometris kemudian menggunakan pola itu dia membangun sebuah kursi atau juga pola-pola gambar patung. Kemudian alat musik yang menghasilkan suara yang luar biasa harmoni. Kemudian melodi kita lihat itu semua tidak terlepas dari matematika atau etnomatematika itu sendiri. Penerapan dalam pendidikan seperti sudah dijelaskan menggunakan konteks budaya lokal untuk mengajarkan operasi itu. Jadi budaya di sini etnomatematika ini juga bertujuan untuk bagaimana melakukan operasi itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga penarikan akar tentunya itu juga tidak terlepas dari ada apa namanya muatan matematika. Jadi operasi itu perkalian itu juga atau penjumlahan itu juga bisa kita membahasakan dengan bahasa masyarakat tradisional, masyarakat lokal. Misalkan kita sebut ada ciri dari matematika itu sendiri dalam masa sudah itu pertanyaan-pertanyaan muncul semacam ini. Berapa orang ada di dalam rumah atau berapa orang yang hadir? Berapa orang yang pergi ke pertemuan itu? Atau berapa yang dibunuh? Jadi kata pertanyaan ya. Jadi di sini question word
QW ya, QW, question words di dalam kata berapa, how, itu menunjukkan atau itu membutuhkan satu jawaban matematis. Pasti kata how atau berapa itu pasti diucapkan oleh semua orang, entah dia masyarakat modern maupun tradisional. Tapi kata how di situ membutuhkan jawaban yang diharapkan adalah itu cara matematis pasti disebutkan itu adalah bilangan. Yaitu pasti berapa orang yang belum makan, berapa orang yang terbunuh, berapa orang yang terpilih menjadi ah, apa namanya anggota DPR, atau berapa yang masuk calon dalam pemilihan kepala kampung misalnya, atau berapa anak panah yang tersimpan. Jadi kata berapa, jadi berapa ini menggunakan jawaban pertanyaan yang mudah. Jawabannya tentu matematika. Nah itu yang dia berhubungan dengan literasi. Tadi karena itu semua orang yang tadi masyarakat tradisional, masyarakat modern, dia menggunakan jawaban itu. Kemudian manfaat untuk literasi numerasi itu apa? Matematika memungkinkan siswa memahami konsep numerasi melalui cara yang alami dan terhubung dengan kehidupan mereka. Ya, seperti saya katakan sebelumnya bahwa literasi numerasi itu sangat bermanfaat ketika siswa dia untuk memahami melalui cara-cara yang alami dan juga terhubung. Jadi di sini sangat penting dalam pembelajaran matematika dan bagaimana kita meningkatkan kemampuan operasi hitung, terutama itu matematika dasar seperti perhitungan tadi, penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ini sangat penting. Jadi, oleh karena itu siswa diharapkan menggunakan matematika itu dalam numerasi, numerasi apa namanya secara alami terhubung dengan kehidupan. Jadi dia sangat kontekstual. Jadi di sini diharapkan supaya siswa itu dibawa dalam hal-hal yang sangat simpel dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak usah membawa hal-hal yang asing atau objek-objek yang asing bagi dia. Nah, misalkan siswa-siswa di pedalaman Papua, terus kita bawa objek-objek yang ada di daerah pesisir. Nah, Papua misalnya, seperti kita uh, terangkan mengenai kapal berlayar kepada siswa di pedalaman. Mereka tidak tahu apa itu laut, kemudian apa itu kapal. Tapi kita bawa kontekstualkan kata kapal itu menjadi mungkin perahu di Sungai Bali misalnya. Atau rakit misalnya di Sungai Bali. Nah itu akan siswa lebih paham. Kata laut diganti dengan sungai, kemudian kata danau, kemudian kata kapal menjadi rakit atau perahu. Jadi bagaimana kita kontekstualkan itu di dalam kehidupan nyata masyarakat di mana dia berada. Kita tidak usah bawa ilustrasi-ilustrasi yang terlalu jauh. Itu yang kita sebut dengan etnomatematika, itu dikontekstualkan kehidupan masyarakat dan objek-objek yang ada di sekitar mereka. Maksudnya siswa itu sendiri supaya mereka paham dan mereka cepat mengerti konsep matematika itu sendiri. Kemudian implementasi etnomatematika. Seperti saya katakan bahwa implementasi dalam matematika itu kita bisa lihat dalam pola nyaman tradisional. Jadi pola nyaman tradisional seringkali mengandung prinsip-prinsip geometri yang dapat diajarkan sebagai bagian dari operasi itu menjadi operasi. Jadi pola anyaman seperti kita di Wamena, di Papua Pegunungan Padang, di Lembah Baliem pada masyarakat Dane di Lembah Baliem itu
kita mudah sekali itu kita bisa lihat pada bagaimana pola-pola yang dipakai seperti semacam gelang pada uh, apa itu anak panah. Kemudian bisa juga kita lihat busur itu. Busur itu juga bagian dari apa namanya itu lingkaran itu busur lingkar. Itu kita bisa lihat secara geometris, tapi di situ juga mengandung fisika ya etnofisik. Fisika juga bisa lihat dari busur-busur yang dipakai oleh orang Papua di Papua atau orang Dani di Lepabang. Nah, begitupun kita bisa lihat dari anyaman-anyaman gelang yang sangat polanya sangat geometris. Itu juga bisa menjadi bukti dari apa namanya itu implementasi atau matematika dalam kehidupan. Begitu juga gitar-gitar, senar gitar tradisional yang jumlahnya sangat unik, yaitu kita kalau satu saja itu tidak bisa bunyi, tapi kalau dua masih bisa, tapi tidak lengkap. Kalau tiga tidak, empat itu bisa membunyikan suara yang harmonis, lima sedikit tidak bagus, tapi enam bisa. Dan ini sudah ada dalam riset yang saya lakukan. Ternyata angka-angka genap itu menghasilkan satu bunyi atau dia punya instrumen sounds itu sangat bagus menghasilkan suara yang besar. Jadi di situ ada ganjil, ada genap, tapi di situ juga ada pola. Kita bisa lihat itu apa namanya ya itu bilangan prima. Jadi ini sudah ada dalam riset. Dan kita bisa riset itu bisa di um, jurnalkan dalam waktu dekat. Nah, itu bagian dari implementasi matematika. Lalu bagaimana hal itu kita bisa lihat bagian yang lain, yaitu arsitektur tradisional. Seperti saya awal sekali katakan bahwa pola rumah-rumah yang ada di terutama di masyarakat tradisional, saya ambil contoh di sini masyarakat Danu di Lembah. Ini atau masyarakat kita sebut juga masyarakat Hula di Lembah. Ini mereka memiliki ilmu-ilmu matematika tradisional. Mereka dapat menerapkan itu dalam arsitektur tradisional. Seperti Honai tadi. Honai memiliki satu bentuk yang unik yaitu dia terdiri dari beberapa bagian geometri itu dalam dimensi atau tiga dimensi ya tiga dimensi. Nah, kalau kita penggal-penggal itu unik. Dia ada di sana ada berbentuk lingkaran, sangat lengkap. Terus juga di sana kita lihat uh, berbentuk silinder, terus berbentuk parabola, atau juga kita sebut dengan kerucut. Nah, jadi dia memiliki ketika dia dibangun rumah itu dia sangat keseimbangannya struktur keseimbangannya bagus karena pola-pola yang dipakai oleh atau sistem pembangunan yang dipakai oleh masyarakat tradisional itu sangat unik. Mereka jaga keseimbangan itu terus pilihan bahan-bahan juga tidak mudah apa kena ulat dan hancur. Tapi mereka pemilihan bahan juga bahan yang berkualitas. Kayu-kayu yang kayu besinya yang dipakai ditanam di tanah sebagai pondasi, kemudian juga dinding-dinding yang mereka pilih, kayu-kayu dinding itu juga kayu-kayu yang memang dipilih dengan kualitas yang agak bagus, kualitas bagus, sehingga itu bisa bertahan sampai 20 tahun atau lebih. Nah, itu arsitektur dan juga teknik-teknik bangun juga sangat teliti dan juga sangat geometris dan dia terukur sehingga rumah itu dibangun dengan di situ ada nilai estetikanya. Yang berikut adalah permainan tradisi. Jadi permainan lokal dapat menjadi cara menarik untuk mengajarkan konsep konsep numerasi dan operasi itu kepada siswa. Jadi permainan tradisional ini banyak sekali kita lihat. Nah, semua itu ada hubungannya dengan matematik. Saya juga
ambil contoh terkait dengan ini di masyarakat Bali, Dani di Lembah Balin, Kabupaten Jogja ya, itu ada beberapa permainan tradisional atau uh, saya sebut dengan apa namanya itu kids game. Satu itu saya sebut dalam bahasa Bali itu wangga. Ini tebam garok itu satu permainan anak-anak mereka berdiri atau duduk di atas endapan atau di atas tanah rata terus mereka mengambil stick atau semacam kayu mereka di situ coret-coret atau menggambar berbentuk geometri seperti persegi panjang terus mereka di situ bagi-bagi seperti kita belajar apa namanya itu pecahan begitu. Jadi mereka pecah-pecah, kemudian mereka menceritakan. Jadi sambil mereka menceritakan bagaimana kejadian dalam keluarga mereka, misalkan mereka mereka gambar itu sebagai sebuah sekerat atau potongan daging, terus daging itu dibagi-bagi menjadi 4 bagian atau 5 atau 6 bagian sesuai dengan anggota keluarga dan uh, rumah itu. Kemudian mereka bilang ini dimakan oleh ayah saya, ibu saya, saudara saya, dan kemudian mulai ceritakan. Jadi ceritakan ini adalah mereka di situ ada konsep keadilan di mana semua orang mendapatkan bagian yang sama. Saya kira ini luar biasa ketika saya teliti. Ini satu hal yang luar biasa di mana di situ ada konsep uh, keadilan di mana daging sekerat daging itu dibagi oleh seorang ayah memotong-motong dengan potongan yang sama besar terus dibagikan kepada anggota keluarga. Dan cerita semacam itu diceritakan ulang oleh anak-anak terus mereka gambarkan di atas endapan atau tanah yang agak tanah berlumpur. Kemudian mereka menggunakan stick itu digambarkan terus mereka ceritakan itu luar biasa. Jadi ada satu permainan tradisional yang saya sudah lakukan satu riset mudah-mudahan itu menjadi apa namanya bisa menjadi sebuah jurnal yang akan berusaha untuk saya akan publikasi. Saya kira itu bagaimana penerapan itu matematika dan ini adalah kesimpulan dari pembahasan topik ini. Kesimpulannya adalah itu matematika memperkaya pembelajaran matematika dengan konteks budaya, kemudian membuat operasi hitung dan literasi numerasi lebih relevan dan juga bermakna. Hal ini membantu siswa memahami konsep-konsep matematika secara lebih mendalam dan aplikatif. Jadi itu sebagai kesimpulan dari um, presentasi saya tentang penerapan etnomatematika ke dalam pembelajaran atau pendidikan di sini juga dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung dan literasi numerasi. Itu semua dikontekstualkan dalam budaya lokal dan dalam hal ini saya ceritakan di sini budaya masyarakat Dani atau kita sebut juga masyarakat Hubula di Lembah Balai. Demikian presentasi saya pada kali ini dan mohon maaf saudara-saudara, Bapak Ibu dan juga para pemerhati pendidikan terutama bidang matematika dan guru matematika jika ada kesalahan dalam penyampaian saya itu mohon dimaafkan tapi saya juga berharap video saya ini saya akan pasang di channel YouTube saya Tega Green School Papua dan saya sebagai ownernya mohon jika ada yang menonton video saya di YouTube silakan berikan komentar yang konstruktif agar kita sama-sama membangun pendidikan terutama matematika
di negara Indonesia dan juga lebih khusus untuk anak-anak Papua di tanah Papua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom semua praktisi pendidikan dan pemerhati pendidikan dan juga pada masyarakat umumnya. Terima kasih.